lanjutan pertanyaannya. Kalau udah menikah masih boleh masing-masing punya rahasia masing-masing nggak? Nah, kalau udah nikah gimana? Kalau tadi kan bahas masalah kalau pacaran harus terbuka nggak sih? Kalau sekarang udah nikah gimana? Boleh punya rahasia masing-masing nggak? Pertanyaannya adalah bukan boleh nggak boleh, tapi siap nggak siap lu terima konsekuensinya. Kenapa? Karena hidup ini tuh kita penuh dengan pilihan. Nggak memilih pun lu udah memilih sebenarnya gitu loh. Lu nggak memilih, lu udah memilih untuk tidak memilih. Jadi kalau misalkan memang lu memilih untuk menyimpan rahasia masing-masing, akan ada konsekuensi-konsekuensi tertentu yang bisa dihasilkan gitu loh. Contoh, si suami nggak mau ngebukain segala sesuatu tentang keluarganya. Contoh ya, nggak mau deh cerita masalah keluarga, pokoknya nggak mau nih. Resikonya apa? Resikonya adalah ketika nanti si istri ada di dalam keluarga si suami, istrinya tuh kaget setengah mati kalau misalnya ngelihat ternyata, kok ternyata mertua gue begini ya, atau oh ternyata ipar gue begini ya, kok begini ya, karena nggak pernah dibekalin apapun sama si suami gitu loh. Jadi nggak pernah dibilang, lu hati-hati ya kalau ngomong sama cici gue atau sama abang gue, jangan ngomongin masalah ini karena dia sensitif masalah ini. Itu yang dimaksud keterbukaan. Kalau gue sama mami gue terbuka, semuanya gue terbuka, termasuk sama saudara-saudara gue selalu bilang gitu loh, maksudnya kayak Beb, kalau nanti ketemu dia jangan ngomongin masalah ini ya karena dia masalah ini sensitif gitu loh. Itu gue prepare ke dia. Itu salah satu Bukan ngebuka aib, bukan, iya. tapi itu salah satu jenis keterbukaan yang bikin dia aware, waspada. Misalnya kayak Beb, si mama orangnya begini ya, kamu jangan sampai begini ya gitu loh. Itu dihindarin ya supaya nanti tidak begini. Misalkan seperti itu. Itu salah satu tips gitu loh, pencegahan supaya jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan. Jadi kayak mau sampai mana lo tarik batas keterbukaannya, terserah kalian. Kalau menurut gua sama mami bukan tipe orang yang menyimpan rahasia. Kalau gua ya, di antara kami berdua tidak ada rahasia. Tidak ada rahasia berarti bukan hanya yang dia tanyakan aja ke gua, tapi yang nggak dia tanyakan ke gua pun semuanya gua ceritakan. Itu yang gua maksud terbuka. Tapi ada beberapa orang yang menganggap keterbukaan itu hanya kalau ditanya saja, baru dia mau cerita. Kalau nggak ditanya dia nggak mau cerita. It's totally up to you. Maksudnya kayak itu benar-benar hak kalian mau buka sampai mana. Tapi untuk masalah rumah tangga di dalamnya sendiri, gue sangat menghimbau untuk terbuka mengenai perasaan kalian masing-masing. Apa sih yang dirasain dari rumah tangga ini? Apa sih yang harus diimprove, yang harus ditambahin? Apa sih visi rumah tangga ini ke depan mau gimana sih? Kamu tuh lebih suka aku yang bercanda-bercanda atau serius? Lebih suka aku yang cuek atau yang perhatian atau apa? Itu yang harus dibukakan, karena banyak pasangan yang sudah menikah di atas umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun yang bahkan disuruh komunikasi tuh bingung, disuruh mengutarakan perasaannya sendiri tuh bingung, bahkan nggak tahu harus ngomong mulainya dari mana. Dan ini banyak di DM gue DM pun aku pusing, juga dapet, aku pusing jadinya gitu loh. Lu udah pacaran, lu udah nikah 10 tahun, udah nikah 7 tahun, udah nikah 5 tahun, tapi ya lu ngomongin dong sama suami lu, gimana papi cara ngomongnya, gue bingung. Lu ngapain aja men nikahnya gitu loh selama itu, tapi lu nggak pernah komunikasi, gimana sih? Gue bilang gitu kan, lu nggak pernah terbuka sama dia, nggak pernah. Waduh, gue bilang PR ini nih yang kayak begini nih gitu kan. Jadi ketika komunikasi itu tidak dilatih, maka akan menjadi canggung gitu loh. Lu cuma jadi temen sekamar gitu loh, bukan jadi suami dan istri. Filosofinya suami dan istri itu adalah dua menjadi satu gitu loh. Ketika sudah menjadi satu, berarti satu secara fisik, karena lu akan having sex untuk mendapatkan anak, itu satu secara fisik gitu loh. Satu secara batin gitu loh kan, perasaan lu tuh jadi satu. Kalau istri lu disakitin, suami merasa sakit. Suami disakitin, direndahin, istri pun merasa terhina.
dan satu secara kejiwaan. Maksudnya apa? Secara pemikiran kalian ada kecocokan, secara pemikiran kalian tujuannya itu sama, visinya sama. Ini rumah tangga mau pentingin anak atau mau pentingin pasangan. Ini rumah tangga mau dibawa kemana, itu tuh harus punya yang namanya kecocokan gitu. Gue ngomong ini udah sampai berbusa mulut gue. Jadi kalau misalkan tidak ada kecocokan, itu ibarat kata kapal di tengah laut diombang-ambing sama ombak, nggak tahu tujuannya mau kemana gitu. Terus mabok laut. Mabok laut muntah-muntah gitu kan. Terus nyari papi. Nyari gua suruh selesain. Lu punya kanker stadium 3, lu suruh selesain sehari. Gua yang muntah ya. Gua yang muntah gitu loh. Jadi sangat gini loh, segala sesuatu tuh butuh proses. Kalau kalian proses jadiannya instan, nikahnya instan, dan untuk mencapai hal-hal yang instan, jangan suruh gue selesaikan hal yang instan juga. Kalau misalkan nanti itu udah jadi penyakit gitu loh, udah penyakitnya udah akut, suruh gue selesaiin instan. Jangan suka hal-hal yang instan lah. Yang instan itu gampang hilang juga, instan juga hilangnya. Gak sehat juga gitu loh. Tapi gue suka sih yang instan. Mie doang instan gitu loh ya. Jadi jawabannya adalah suka-suka kalian mau terbuka sampai mana yang boleh dibukakan. Gue gak akan ngaturin kalian mau buka sampai mana gitu ya. Tapi ingat, segala sesuatu itu ada konsekuensinya masing-masing. Siapa tahu yang kalian tutupin kalau itu sesuatu hal yang buruk buat pasangannya. Kalau ketika tahu, ya be careful. Karena ketika kebongkar nanti suasananya pasti nggak enak. Dan bisa jadi kalian akan menuntut cerai tiba-tiba. Kalau misalnya ternyata udah ketahuan, kok lu nggak terbuka sama gue sih? Akan ada yang disakiti. Lu nggak percaya sama gue ya? Kalau udah gitu. menikah baru dikasih tahu, kayaknya agak jahat deh. Maksudnya kalau menjebak gitu, karena udah tahu misalnya kayak kan udah pasti nggak berusaha untuk nggak cerai, terus lu baru kasih tahu. Maksudnya untuk yang tipenya berpikir seperti itu, coba deh gitu. Maksudnya kalau kalian yang maksudnya kayak pas nikah fine aja, pas udah nikah tuh maksudnya baru dikasih tahu ternyata begini. Iya kan? Itu tuh maksudnya jadi kayak kemarin dapat kasus aku kan, udah nikah lama gitu loh. Udah pacaran lama, pas nikah baru ketahuan kalau ternyata pas selama pacaran ini orang itu punya kebiasaan itu ya nyewain janda sama ibu-ibu untuk begituan gitu loh. Dan ini masih muda, dia punya kelainan mungkin yang sukanya sama para janda dan ibu-ibu yang agak berumur. Maksud gue kasihan gitu loh, maksudnya yang kayak begitu ya. Itu yang gue sebut, ketika lu nikah, semakin sedikit yang lu bukakan ketika pacaran, semakin banyak yang lu terkejut ketika nanti lu nikah gitu. Semakin banyak yang lu bukakan ketika pacaran, semakin sedikit surprise-nya ketika nanti nikah. Maksudnya tuh lu gak akan baru, ih gue baru tahu lo ternyata suami gue begini, ih gue baru tahu lo ternyata istri gue begini. Itu yang bikin hati kalian tuh jadi kayak, aduh gue gak bisa nih, gue nyesel nih nikah sama dia. Itu jangan sampai seperti itu. Dan udah terlanjur kayak gitu, untuk balikinnya susah loh. Susah, jadi, nanti banyak dramanya gitu loh. Kalian bisa kok meminimalisir drama dengan cara pacaran yang lebih selektif dari awal, dengan menggunakan otak dulu baru menggunakan hati. Dan yang lebih sehat. Jangan yang instan. Itu aja jawabannya. Kayaknya udah cukup deh, udah cukup panjang nih, udah kering tenggorokannya. Oke, semoga jawabannya berguna buat yang membutuhkan atau yang lagi mengalami. Bye bye.